Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Fatinafis dari kelas 6A. Di sini, di dalam video ini saya akan membawakan materi yang telah dirangkum beserta contohnya dengan tema manajemen korban massal. Korban massal yaitu korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak dikarenakan sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih daripada yang tersedia sehari-hari. Timbulnya korban massal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, bencana alam, seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan lain-lain. Yang kedua, bencana buatan manusia, yaitu ditimbulkan karena aktivitas manusia, contohnya kecelakaan pesawat, kecelakaan lalu lintas yang besar, kecelakaan industri seperti bom, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bencana khusus. Bencana khusus digolongkan menjadi 4. Yang pertama, tipe yang menyebar ke wilayah yang luas. Yang kedua, tipe kompleks. Yang ketiga ada tipe gabungan, yaitu dari bencana alam dan ulah manusia. Dan yang terakhir yaitu tipe jangka panjang. Nah, contoh yang akan saya bawakan di sini yaitu korban massal yang disebabkan oleh bencana khusus dengan tipe kompleks, yaitu coronavirus disease atau COVID yang terjadi pada tahun 2019. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Terdapat triase pada pandemi COVID ini, yaitu tanpa gejala, triase hijau yang berarti derajat ringan, triase kuning yang berarti derajat sedang, triase merah yang berarti derajat berat atau kritis, dan triase hitam yang berarti korban telah meninggal dunia. Penata laksanaan COVID-19 bergantung pada tingkat keparahannya, yaitu tanpa gejala, derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat atau kritis. Pada pasien dengan gejala ringan, isolasi dapat dilakukan di rumah. Dan pada pasien penyakit berat atau resiko pemburukan, maka dapat dilakukan rawat inap. Adapun alur daripada pasien yang ada di rumah sakit darurat COVID-19 ini adalah ketika pasien datang, pasien di-screening, kemudian dilakukan ditriase. Kemudian ketika pasien ini masuk ke UGD, dilakukan pemeriksaan, kemudian kami lakukan perawatan. Bila dibutuhkan perawatan yang perlu perawatan intensif, kami akan tempatkan di lantai 2. Tapi bila tidak perlu perawatan yang intensif, akan kami tempatkan di hunian lantai 4 sampai dengan lantai 32. Bila ada keluhan dari pasien, akan diharapkan menghubungi daripada perawat tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh perawat, kemudian dipanggilkan dokter untuk naik ke lantai tersebut. Pasien COVID-19 tanpa gejala menjalani isolasi mandiri, baik di rumah ataupun di fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah selama 10 hari sejak pengambilan sampel terkonfirmasi. Pemantauan selama dan setelah isolasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Tidak ada obat yang direkomendasikan untuk pasien tanpa gejala. Selanjutnya ada penata laksanaan pada pasien derajat ringan. Isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah atau di fasilitas isolasi terpantau yang disediakan oleh pemerintah, yaitu selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Pemantauan saat dan setelah isolasi dilakukan oleh tenaga kesehatan FKTP. Yang berikutnya ada penata laksanaan pada pasien derajat sedang.
Pasien COVID-19 derajat sedang diisolasi dan dipantau di rumah sakit dalam ruang khusus perawatan COVID-19. Pasien membutuhkan istirahat total, asupan nutrisi yang kuat, serta kontrol terhadap elektrolit, status hidrasi atau terapi cairan, dan oksigen. Dan yang terakhir, ada penata laksanaan pada pasien derajat berat atau kritis. Pada pasien COVID-19 derajat berat atau kritis, perlu dirawat inap di ruang isolasi intensive care unit atau ICU atau high care unit atau HCU di rumah sakit rujukan. Apabila pasien mengalami perburukan seperti acute respiratory distress syndrome atau ARDS yang berat, gagal organ ganda, dan shock, maka pasien disarankan dilakukan ventilasi invasif. Lalu penata laksanaan atau penanganan berikutnya yaitu pengendalian infeksi. Pasien suspek COVID-19 harus dirawat di kamar isolasi dengan pintu tertutup dan menggunakan masker bedah. Tenaga kesehatan yang merawat harus dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD yang memadai. Rasa penat, panik, dan perasaan cemas menghantui seluruh lapisan kehidupan. Bagaimana dengan kami? Mengabdi untuk negeri menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19, sebuah tanggung jawab besar untuk Ibu Pertiwi. Kami butuh keberanian, ketabahan, dan kekuatan. Di saat orang-orang berharap dijauhkan dari virus COVID-19, kami justru mendekat. Di saat orang-orang berdoa tak bertemu dengan pasien COVID-19, kami berjuang menyembuhkan mereka. Dukungan masyarakat untuk menjaga ketersediaan obat dan oksigen, pembangunan tempat isoman terpadu, pelaksanaan vaksinasi massal, bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Yang berikutnya ada pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan dibentuk di setiap desa di wilayah Indonesia sebagai pemantauan perkembangan orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Serta untuk keadaan dan situasi tertentu seperti pada saat Lebaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyiapkan 12 posko kesehatan dalam menghadapi arus mudik. Posko tersebut terdiri dari 1 buah poskes terpadu, 2 poskes pelayanan, 8 poskes pengamanan, dan 1 poskes pelayanan terminal. Polda Metro Jaya mengimbau pemudik yang baru tiba dari kampung halaman untuk melapor kepada RT dan RW setempat agar segera dilakukan swab tes antigen maupun PCR. Maka dari itu, untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, pemerintah dan medis mengatur tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga penyebaran COVID dapat dicegah penyebarannya. Sekian materi yang saya sampaikan dalam video ini, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.